kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum memulai presentasi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok. Yang pertama, saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Teresia Aurelia Nino dengan NIM 331-20117. Yang kedua, Felicia Asal Laice dengan NIM 331-20102. Dan yang ketiga, Marilda Babu dengan NIM 331-20108. Terima kasih. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang peran dan tantangan organisasi sektor publik di masa depan. Yang pertama, peran organisasi sektor publik. Munculnya sektor publik berawal dari adanya kebutuhan masyarakat secara bersama terhadap barang atau layanan tertentu. Agar tercapai prinsip keadilan dalam hal pengalokasian dan pendistribusian barang dan layanan umum, maka dipilih sekelompok masyarakat sebagai pengelola yang salah satunya ini dikenal dengan sebutan lingkungan organisasi sektor publik di setiap negara berbeda-beda. Area organisasi sektor publik pun kerap berubah-ubah bergantung pada kejadian historis dan suasana politik yang berkembang di negara tersebut. Organisasi yang tergolong sebagai organisasi sektor publik di Indonesia mencakup pemerintah pusat, pemerintah daerah, sejumlah perusahaan yang bersahamkan pemerintah seperti BUMN dan BUMD, organisasi bidang pendidikan, organisasi bidang kesehatan, dan organisasi-organisasi massa, contohnya LSM. Sebagai lembaga pengelola public goods, organisasi sektor publik memiliki 3 peran utama. Yang pertama, regulator role. Organisasi sektor publik berperan dalam menetapkan segala aturan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Tanpa ada aturan oleh organisasi-organisasi di lingkungan sektor publik, maka ketimpangan akan terjadi di masyarakat. Yang kedua, enabling role. Dalam hal ini, organisasi sektor publik memiliki peran yang cukup besar untuk memperlancar aktivitas masyarakat secara aman, tertib, dan lancar. Sebagai contoh, dinas ketertiban mengatur pedagang kaki lima agar tidak menghambat arus jalan. Dinas pemadam kebakaran menanggulangi adanya musibah kebakaran agar tidak merusak dan menimbulkan banyak kerugian. Yang ketiga, direct provision of goods and service. Organisasi sektor publik berperan untuk mengatur berbagai kegiatan produksi dan penjualan barang dan jasa, public good and quality public goods. Dalam hal ini, organisasi sektor publik berperan untuk mengendalikan dan mengawasi dengan sejumlah regulasi yang tidak merugikan publik. Pemerintah sebagai organisasi sektor publik terbesar bertanggung jawab penuh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjunjung tinggi keinginan masyarakat, melaksanakan pembangunan berkelanjutan, dan berkeadilan sosial, menjalankan aspek-aspek fungsional dari pemerintahan secara efisien dan efektif sehingga bisa mewujudkan good government dengan sebenarnya. Untuk itu, dalam memberikan pelayanan kepada publik, pemerintah harus memperhatikan asas-asas berikut. Asas yang pertama, transparansi. Pemberian pelayanan publik harus bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses
yang disediakan secara memadai serta mudah digunakan. Yang kedua, akuntabilitas. Pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, kondisional. Pemberian pelayanan publik harus sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas. Yang keempat, partisipatif. Mendorong peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. Yang kelima, tidak didiskriminatif atau kesamaan. Pemberian pelayanan publik tidak boleh bersifat diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, status sosial, dan ekonomi. Yang keenam, keseimbangan hak dan kewajiban. Yang ketujuh, pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Yang kedua, tantangan organisasi sektor publik. Tantangan dunia usaha dewasa ini semakin kompleks. Hal ini ditunjukkan dengan semakin banyaknya proses transaksi yang melibatkan lintas individu, perusahaan, bahkan negara. Hal ini tidak hanya berdampak pada kerumitan transaksi yang terjadi, namun akan berefek pada proses pengawasan yang semakin meluas karena besarnya volume informasi. Tujuannya apa? Agar proses itu berjalan sesuai dengan aturan main dan mengikuti ketentuan yang disepakati oleh individu yang berproses. Dunia usaha yang terlibat tidak hanya dalam bidang manufaktur, tetapi juga terjadi pada bidang jasa. Tentunya, kedua bidang ini memiliki karakteristik yang berbeda. Namun, untuk hal pengawasan, evaluasi, dan proses perbaikan akan memiliki output yang sama. Output yang bisa diukur dan dinilai adalah laporan keuangan. Tapi, sebelum laporan keuangan itu muncul, tentu ada proses yang dijalankan. Dalam buku Good to Great karangan Jim Collins disebutkan tentang adanya hukum law of attraction. Bahkan, hasil yang baik akan ditemukan dengan proses yang baik. Laporan keuangan sebagai sarana pembuktian kuantitatif kinerja usaha akan baik dalam artian akuntabel, dapat dipercaya, relevan, dan sesuai karakteristik laporan keuangan lain yang terdapat dalam PSAK pasal 1. Jika dan hanya jika proses bisnis atau usaha yang dilakukan juga baik dan pengawasan juga baik. Namun, hal ini adalah bagian dari proses manajemen yang dilakukan secara baik. Selanjutnya, arah tantangan itu tidak berasal dari eksternal saja, namun dari internal manajemen juga akan memiliki andil yang berarti dalam menentukan kebijakan-kebijakan perusahaan yang bersifat global. Maksudnya adalah ketika secara kultur sudah tercipta rasa percaya, mematuhi kode etik, memahami tanggung jawab, dan mengetahui etika yang ada, dapat diyakini proses pengawasan akan berkurang drastis. Dalam konteks organisasi, Petersen, seorang ahli organisasi, mengajukan konsep learning organization, yaitu bagaimana kemanfaatan suatu organisasi jika diberikan
bagi mereka untuk melakukan apa yang diinginkan sambil mewujudkan cita-cita besar. Masing-masing sistem memiliki keunggulan. Namun, yang jelas output pengawasan itu akan bisa terlihat dari standar kuantitatif yang ditunjukkan dengan adanya laporan keuangan. Laporan keuangan tentu harus kembali diuji. Apakah sesuai seleksi manajemen dengan kriteria-kriteria yang dibangun dan standar acuan yang dilakukan oleh akuntan publik. Selain itu, akan dilakukan juga audit kepatuhan dan operasional. Nah, disinilah proses paling krusial yang menentukan kinerja organisasi. Apakah selama ini baik atau tidak? Banyak akhirnya terungkap kasus-kasus yang melibatkan manajemen dalam hal manipulasi data sehingga kinerja yang ada di LHK kelihatan bagus dan tren positif. Wondercom, Tyco, Enron merupakan kisah klasik kegagalan manajemen dan berusaha menutupinya dengan cara bekerja sama dengan akuntan publik yang memeriksa. Untuk mengatasi hal itu, lahirlah Sarbanes-Oxley Act sebagai acuan bertindak akuntan publik. Jika tidak terjadi pengawasan yang baik oleh bagian yang kita sebut sebagai komite audit dalam organisasi, ada beberapa skenario yang akan terjadi. Di antaranya adalah terpengaruhnya akuntan publik untuk mengikuti permainan manajemen yang melakukan kecurangan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjawab poin yang kedua. Tetapi sebelum itu saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Felicia Asalmeje dengan NIM 331200102. Nomor 2, bagaimanakah respon strategi yang harus dilakukan organisasi sektor publik dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan? Jawab, yang harus dilakukan yaitu sektor publik harus bisa merumuskan strategi-strategi ke masa yang akan datang dan melihat ancaman dan peluang yang ada serta menetapkan tujuan yang jelas pada masa mendatang. Dengan penerapan manajemen strategi, diharapkan instansi sektor publik dapat melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, menjadi instansi yang relatif dalam menghadapi suatu perubahan sosial. Yang kedua, mengelola sumber daya untuk hasil yang optimal. Yang ketiga, mengubah orientasinya menjadi instansi yang berorientasi pada masa mendatang. Yang keempat, menjadikan instansi adaptif serta fleksibel, mengurangi alur birokrasi yang rumit dan lebih terbuka atau transparan. Yang kelima, menjadikan instansi sektor publik mampu memenuhi ekspektasi para penggunaan pelayanan. Sekian dari jawaban yang saya sampaikan. Saya memberikan waktu dan kesempatan kepada teman saya yang berikut. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Marlinda Babu dengan NIM 331200108. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang isu-isu penting apa saja yang akan mempengaruhi akuntansi sektor publik di masa depan. Akuntan Indonesia kini menghadapi berbagai tantangan baru, baik tantangan yang datang dari dalam profesi maupun dari luar profesi. Dari dalam profesi, tantangannya
berupa banyaknya standar-standar baru yang harus diterapkan. Sejalan dengan konvergensi IFRS dan ISA, serta pronouncement lainnya yang diterbitkan IFAC, maka Organisasi Akuntan Indonesia terus-menerus melakukan adopsi standar-standar tersebut, melakukan pendidikan kepada akuntan, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat, perguruan tinggi, industri, dan sebagainya. Tantangan dari luar profesi datang dari berbagai pihak, mencakup tantangan meningkatnya tuntutan governance dari pihak pemakai jasa akuntan, regulasi yang lebih ketat oleh pemerintah, serta tantangan menjaga kepercayaan pemerintah di tengah-tengah masih sedikitnya jumlah akuntan publik di Indonesia. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini, semakin banyak investasi ditempatkan di Indonesia, baik oleh investor dalam negeri maupun luar negeri. Demikian juga kredit perbankan tumbuh secara positif. Pada saat investasi dan kredit perbankan bergerak positif, maka semakin tinggi tuntutan kepada akuntan untuk menegakkan governance. Akuntan dipandang sebagai salah satu pihak yang sangat kompeten untuk menjaga risiko investasi dan perkreditan dari investor atau kreditor. Kemudian, masih sejalan dengan tuntutan governance tersebut, pemerintah Indonesia kini aktif membuat peraturan untuk profesi akuntan. Pembatasan rangkap jabatan dan pemberian jasa, aturan quality control, dan independensi sengaja dibuat untuk memenuhi tuntutan governance di satu sisi, namun di sisi lain menjadikan profesi akuntan penuh dengan aturan. Di sisi lain, tantangan juga timbul dari kepercayaan pemerintah pada akuntan publik yang merencanakan pada masa datang laporan audit diakui sebagai dasar perhitungan pajak oleh Dirjen Pajak. Tentu saja, jika wacana ini dilaksanakan, maka akan semakin besar peluang pasar jasa akuntan publik di Indonesia. Tantangan dari wacana pemerintah ini adalah jumlah akuntan publik masih sedikit. Saat ini, jumlah akuntan publik baru 1.100 orang dan jumlah KAP baru 400 kantor. Tentu saja jumlah ini sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah perusahaan sebanyak 16.000 dan penduduk Indonesia sebanyak 240 juta jiwa. Satu hal yang paling diperlukan oleh Indonesia saat ini adalah menambah jumlah akuntan. Kata manajemen keuangan kawasan Asia Timur dan Pasifik Bank Dunia Samyam Sadek di Jakarta, Senin, dalam peluncuran Report on the Observance of Standards and Codes atau ROSC di Indonesia dari Bank Dunia. Per tanggal 31 Juli 2010, menurut data Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI, ada 8.832 anggota perorangan organisasi tersebut. 1.407 diantaranya adalah akuntan publik, sementara 3.680 adalah akuntan yang bekerja di sektor publik. Saat ini, Indonesia sedang mempersiapkan sistem laporan keuangan perusahaan yang berkiblat pada standar internasional atau International Financial Reporting Standards atau IFRS yang akan diberlakukan mulai Januari 2012. Pertama, pemerintah perlu memperhatikan dan mengusahakan pendidikan bagi akuntan yang menambah jumlah akuntan secara berkelanjutan demi menjaga sistem akuntansi yang ditetapkan. Pendidikan yang diberikan perlu disesuaikan dengan perkembangan sistem akuntansi, termasuk bagaimana meningkatkan kemampuan para akuntan yang sudah bekerja saat ini, mengingat standar akuntansi dan pemeriksaan keuangan tersebut berubah, kata Samia. Kedua, menerapkan aturan akuntansi sesuai dengan undang-undang yang disahkan, khususnya bagi perusahaan publik dan perusahaan yang tercatat dalam pasar modal. Rekomendasi ketiga adalah pengawasan implementasi aturan. Mengingat proses konvergensi sistem laporan keuangan lama
menjadi sistem IFRS perlu dipahami oleh manajemen perusahaan dan Badan Pengawas Laporan Keuangan, yaitu Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau BAPEPAM. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Terima kasih, selamat pagi untuk kita semua.